Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita di hari Minggu Paskah yang kelima. Dalam Minggu Paskah keempat, minggu lalu, kita baru merayakan Minggu Panggilan, di mana kita diajak untuk mendoakan secara khusus supaya Tuhan mengirim banyak pekerja-pekerjanya untuk ladang Tuhan. Secara khusus kita berdoa mohon panggilan para imam, biarawan, biarawati. Tetapi juga kita berdoa supaya mereka yang sudah ada dan mereka yang sedang menjalankan tugas sungguh-sungguh menjalankan tugas mereka sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan. Di mana dalam minggu lalu saya mencoba membawa kita dalam permenungan untuk melihat panggilan itu bukanlah suatu prestige, satu harga diri, tapi panggilan itu lebih dari sebagai suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kepercayaan karena Tuhan percaya kita mampu. Makanya kita diminta supaya bertumbuh menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan itu. Dan dalam bacaan hari ini kita diajak untuk lebih lagi melihat apa artinya menjadi orang kepercayaan Tuhan itu. Dalam gambaran kita sebagai ranting dan Tuhan sebagai pokok anggur. Biasanya para petani anggur ketika pada waktu-waktu tertentu mereka akan memotong carang-carang cabang-cabang anggur yang sudah mati atau yang kelihatan akan mati. Dia dipotong bukan supaya untuk menghancurkan, tetapi supaya ada kehidupan baru boleh tumbuh. Dengan memotong itu, letting go itu, tanaman itu akan bertumbuh. Kadang kita lihat seolah-olah kita cuma lihat seperti suatu tali yang melingkar saja. Tapi ternyata di balik tali itu ada suatu kehidupan yang sedang bertumbuh. Dan ketika saatnya tiba, daun-daun mulai keluar dari akar yang berubah seperti tali itu. Lalu kita mulai lihat, oh itu ada daun. Tidak lama kemudian ada buahnya. Makanya anggur itu dari waktu ke waktu selalu dibersihkan. Selalu dibersihkan supaya carang-carang yang mati itu tidak membuat pokok itu menjadi mati. Di dalam bacaan hari ini kita diajak untuk melihat, untuk bertanya dalam kedalaman batin kita. Kehadiran Yesus itu apakah sungguh membooster kehidupan kita? Sungguh menjadi penyemangat untuk hidup kita. Sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Seperti carang, cabang, buah bergantung pada pokoknya. Itu berarti cabang itu, ranting itu harus sungguh menyatu. Bukan cuma sekedar menyatu, menempel. Tetapi sungguh-sungguh membuka dirinya supaya sap-sap kehidupan itu, benih-benih kehidupan dari cabang, dari pohon itu yang mengalir dari tanah itu memberi kehidupan kepada cabang ini, kepada ranting ini. Ketika ranting menutup diri, lalu benih kehidupan itu akan berhenti pada batangnya. Cabang pada akhirnya toh akan mati. Makanya ketika kita berbicara kita sebagai cabang-cabangnya, carang-carangnya, berarti kita tidak boleh menjadi orang yang hanya menempel, hanya mengambil keuntungan,
hanya menempel yang kapan saja kita bisa tinggalkan. Kapan saja kita akan pergi ketika pokoknya tidak lagi memberi kehidupan kepada kita. Ketika pokoknya seolah-olah mati. Seolah-olah mati. Dan banyak pengikut-pengikut Kristus, banyak orang beragama seperti itu. Entah di agama Katolik, entah di agama Kristen, entah di agama Islam, entah di agama Hindu. Banyak dari orang-orang itu yang hanya sekedar menempel, tidak menjadi bagian dari kehidupan keagamaan itu. Ketika itu menguntungkan, mereka menjadi bagian dari agama itu. Ketika agama itu tidak lagi menguntungkan, ketika agama kemuritan menjadi anggota dari agama itu menuntut dari kita satu pengorbanan dari kita, sering kita menutup diri, sering kita lari, bahkan berpindah agama. Makanya bacaan hari ini tentang pokok dan carang anggur itu tidak hanya berarti untuk kita sebagai pengikut Kristus, tetapi untuk kita semua, untuk bertanya dalam kedalaman batin kita, apakah kita sudah terbuka terhadap agama dan ajaran itu untuk mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan kita? Ataukah agama itu cuma seperti sebuah topeng, sebuah baju yang kita pakai, kita kenakan ketika kita harus tampilkan diri kita, tetapi ketika kita sendirian, agama itu nomor 2. Agama itu bukan apa-apa. Atau ketika kita mendapat keuntungan, kita mengenakan jaket keagamaan kita, tapi ketika kita dituntut untuk berkorban, bahkan memberikan diri kita seutuhnya, kita menolak untuk menyatakan bahwa kita beragama. Makanya bacaan hari ini itu amat indah. Bacaan di mana Tuhan mau bilang kepada kita bahwa Dia adalah pokok anggur. Artinya, Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah pemberi kehidupan. Dia adalah sumber kekuatan kita, sumber tenaga kita. Dia adalah sumber energi kita. Tetapi batang ini, meskipun dia memberikan semua-muanya, segala-galanya bisa dia berikan. Tetapi ketika cabangnya tertutup, dan cabangnya menutup diri, lalu pada ujungnya cabang itu akan mati sendiri dan tidak berguna. Makanya cabang itu hanya hidup ketika dia tidak hanya melekat, tetapi ketika dia menyatu menjadi bagian dari pokok itu. Berarti kehidupan keagamaan itu tidak boleh hanya sekedar baju yang menempel, tetapi harus menjadi bagian dari seluruh pergerakan kehidupan kita. Harus menjadi karakter hidup kita. Harus menjadi kehidupan itu sendiri. Harus menjadi bagian dari setiap pola pikir kita, pola tindak kita, pola bersikap kita, dan pola beribadah kita. Lalu agama sungguh-sungguh menjadi berkat dan rahmat. Banyak kali kita menjadi fanatik karena kita punya pandangan yang semu, bahkan yang salah tentang pokok itu sendiri. Pokok agama apapun adalah tentang hidup, tentang menjaga kehidupan itu, tentang membuat hidup itu menjadi berguna. Makanya semua ajaran agama apapun mengajarkan tentang itu. Ketika agama-agama sebelum kedatangan agama-agama ini, ketika nenek moyang kita masih belum beragama, masih dibilang dalam tanda petik, dibilang agama nenek moyang, agama animis. Di saat itu, mereka hidup dalam kedamaian. Hidup untuk menjaga kehidupan itu, mereka harus berdamai dengan segala sesuatu. Dengan batu, dengan kayu, dengan alam semesta, dengan pohon, segala macam. Di balik semua itu, ketika mereka memberi persembahan kepada semua ini, di balik semuanya itu, mereka ingin supaya hidup itu bisa hidup dalam kepenuhan. Agama Kristen, agama Katolik, itu agama cinta kasih. Bahwa kehidupan itu hanya bisa kita jaga ketika ada kasih dan cinta. Makanya kita sebagai pengikut Kristus,
kita harus mengembangkan kasih itu. Islam artinya damai. Dan itulah pesan kehidupan mereka. Mereka minta bahwa kehidupan itu hanya bisa jadi ketika ada kedamaian. Ketika ada kedamaian. Makanya agama apapun itu berbicara tentang kehidupan. Tentang bagaimana menjaga kehidupan itu. Makanya agama itu tidak boleh menjadi bagian kulit luar semata-mata. Tetapi itu agama itu harus menjadi satu potensi, satu kualitas hidup kita. Lalu dengan demikian kita bisa saling menghargai. Dan dengan demikian kita bisa saling menghormati satu sama lain. Dan dengan demikian kita tidak akan menghabiskan waktu energi kita untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Apalagi memakai medsos untuk mengetengahkan bahwa yang satu paling salah dan saya yang paling benar. Kalau demikian, agama itu cuma sekedar kulit luar saja. Memangnya Allah, memangnya Tuhanmu, memangnya Yesus harus dibela. Mikir. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus Papa